Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yakobus 2 ayat 1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saudara yang terkasih, ada sebuah istilah atau idiom atau kalimat bijak yang mengatakan don't judge a book by its cover. Begitulah kata mereka yang menganggap bahwa isi buku itu jauh lebih penting daripada kulit luarnya. Tapi saudara, sejujurnya kita pun tidak dapat memungkiri bahwa kulit luar buku atau cover buku juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap orang yang melihatnya. Sebab sebelum kita mengetahui isi dari sebuah buku, maka coverlah yang pertama kali menarik minat, menarik perhatian kita, sehingga kita ingin membeli dan juga memiliki buku tersebut. Sudah menjadi sifat manusia memang bahwa mereka suka menilai sesamanya berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata. Contoh nyata, ketika kita bertemu dengan orang-orang baru, misalnya relasi bisnis, kesan pertama yang muncul dalam benak kita adalah penampilan luar orang yang kita temui tersebut. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah kerapiannya dalam berpakaian, atau perawakan atau bentuk tubuhnya, kebersihannya, bahkan kecantikan atau ketampanan dia. Kemudian barulah kita menilai sikap dia, attitude dia, kualitas orang tersebut. Jujur kita akui, seringkali kita komen atau mengomentari orang lain karena penampilan fisiknya. Inilah yang menjadi prinsip orang-orang dunia dalam menilai seseorang. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya saudara, banyak salon-salon kecantikan, kursus-kursus kepribadian, pusat-pusat kebugaran atau fitness itu sangat banyak dicari orang. Banyak orang berkompetisi menjaga penampilannya agar tetap menarik, fresh, semakin percaya diri, dan karena hal itu adalah nilai plus di mata dunia. Mulai dari fashionnya, pakaian yang mereka pakai, sekedar tampak bersih rapi, tapi mereka juga perlu berpikir bagaimana agar seluruh bentuk bagian luarnya itu tampil sesuai, elegan, berpadu, indah, dan sebagainya. Saudara, menjaga penampilan luar itu baik, sah-sah saja, itu berguna bagi tubuh jasmani kita. Tapi jangan sampai hal itu menjadi fokus utama, saudara. Menilai, membedakan orang lain dengan memandang muka, warna kulit, status sosial ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang di zaman sekarang ini saja, tapi orang Kristen di zaman Yakobus pun melakukan hal yang sama. Mereka memperlakukan orang-orang kaya secara istimewa, secara khusus. Sebaliknya mereka memandang rendah dan bahkan memandang hina jemaat yang miskin. Ini dipandang Yakobus sebagai tindakan jahat. Yakobus 2 ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Padahal Tuhan sendiri tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Di hadapan Tuhan semua manusia sama dan sederajat. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Artinya, siapa bertindak semena-mena terhadap orang miskin berarti melakukan tindakan bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak orang Kristen, jemaat biasa, bahkan pendeta, pastor, atau gembala sidang yang memperlakukan saudara seiman dengan memandang muka. Yang kaya, yang berpangkat, begitu dihormati, diperlakukan secara khusus di gereja, sehingga banyak jemaat-jemaat awam yang biasa, orang-orang sederhana menjadi kecewa. Saudara, jika kita memandang muka berarti kita tidak hidup dalam kasih. Padahal dasar hidup kekristenan adalah kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Allah hari ini. Mengajar kami dan juga menegur kami. Kami menyadari terkadang kami memperlakukan sesama kami dengan memandang muka.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menegaskan bahwa di mata Tuhan kami semua sama, kami sederajat, dan kami tidak boleh memperlakukan orang-orang yang sederhana, bahkan orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa dengan semena-mena mendiskreditkan orang-orang tersebut. Tetapi justru kami sungguh-sungguh menghargai, memandang semua orang itu penting, karena memang di mata Tuhan semua kami itu berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk teguran Tuhan yang penting bagi kami. Mungkin dari status sosial, status ekonomi, background yang berbeda-beda, tapi kami tahu Tuhan, Engkau sangat mencintai semua orang. Engkau ajarkan kami, pengikut-pengikut-Mu, murid-murid-Mu, anak-anak-Mu ini, supaya menjadikan kasih sebagai dasar hidup kekristenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kami mau mengambil komitmen. Prinsip dunia memang memandang muka, tetapi prinsip firman Allah mengasihi tanpa batas. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.